Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ya tetap membahas ampli yang kemarin ya, ampli yang rencananya kita pakai 6 horn speaker. Terus kemudian kita ada keinginan juga untuk sekaligus menaikkan tegangan sampai 32 volt. Jadi agar lebih kuat aja, dan juga untuk keperluan untuk ukuran kawatnya agar enggak terlalu besar, kita tetap menggunakan luas penampang kawat menggunakan 1 mili. Jadi misalnya kalau tegangan 12 itu biasanya kalau kita pakai 6 horn speaker itu untuk penampang kawatnya lebih dari 1 mili. Jadi kita naikkan tegangan mencapai 36 dengan harapan jumlah gulungan itu akan bertambah, terus luas penampang kawat juga akan berkurang. Sebelum kita melakukan menggulung trafo, jadi kita hanya sebagai alternatif aja, kalaupun tidak bisa menggulung trafo ataupun kalau menggulung trafo, kalau tipe-tipe dengan ampli seperti ini kan sulit untuk mencari jenis OT apa yang cocok untuk ampli rakitan sendiri juga seperti ini. Makanya itu kita memberikan alternatif, kita bisa pakai trafo daya, walaupun itu bukan cara yang efektif, tapi ini juga sudah pernah kita lakukan, juga terbukti bisa juga. Jadi kalaupun pakai trafo daya, kita pakai trafo daya yang 5 amperan besar ya. Ini 5 ampere besar seperti ini 5 ampere besar. Tegangan mencapai maksimal 45. Jadi kalau kita mencapai ini trafo daya seperti ini, bisa digunakan sampai 6 sampai 8 horn speaker atau lebih dari 4 horn speaker lah, dengan penampang kawat seperti ini 1 mili. Jadi usahakan untuk trafo daya apabila menggunakan penampang kawat 1 mili, setidaknya trafo dayanya luas penampang kawatnya di sini ini lebih besar. Jadi ini hanya untuk coba aja dulu ya. Ini sama 5 amperan besar, harusnya ini pakai sekitar 7 ampere atau 10 amperan yang besar juga. Cuma ini kita tidak ada, kita coba ke 5 amperan kecil aja. Jadi ini hanya mencoba dulu. Jadi sebagai alternatif apabila kesulitan dalam menggulung OT-nya, atau kita nggak bisa menggulung OT-nya, ini hanya sebagai alternatif, walaupun ini nggak efektif juga ya untuk keperluan untuk ampli output trafo. Setidaknya ini hanya alternatif aja. Jadi gini, untuk kita memperoleh CT-nya, biasanya kan untuk output trafo itu ada CT-nya seperti ini. Ini negatif langsung masuk ke emitor, karena ini kita menggunakan jenis NPN, jadi emitor harus mendapat negatifnya dari sini. Ini negatif. Nah, kemudian untuk CT ini kita potong di bagian yang 32 volt. Ini kita potong, jadi kita potong di sini jelek. Ini kita potong yang bagian 32, kemudian yang sisanya potongan kita sambung seperti ini, kita seri seperti ini untuk nanti keluar ke speaker. Jadi seperti ini untuk keluar ke speaker seperti ini ya. Jadi ini bekerja secara induksi. Nanti kita juga akan menyerangkan tidak melalui induksi, jadi hanya sebagai induktor aja. Kemudian untuk impedansi tingginya kita bisa pakai di bagian yang ini. Tuh, ini ya, untuk impedansi tinggi kita bisa pakai yang 0, 110 atau yang 220. Jadi dicoba aja nanti suara yang enak yang terletak di mana ya. Kita bisa pakai yang 110 untuk impedansi tingginya. Jadi ini tidak ada yang 70 volt, ini langsung sampai ke 100 volt atau mungkin lebih dari 100 volt.
untuk gulungan 220 maupun 110 kita bisa gunakan untuk impedansi tinggi, cuma tidak ada fasilitas untuk yang 70 volt. Kemudian untuk untuk feedback kita bisa manfaatkan tegangan ekstra dari trafo ini ya, dari 18 sampai ke 0 ini CT ya, atau diletakkan entah kemana aja. Jadi ini feedbacknya, feedback masuk langsung ke negatif. Ini aja ya, terserah nanti selera mau diletakkan kemana, pokoknya harus melalui ini aja ya. Untuk negatif feedbacknya langsung masuk ke negatif. Ini dari feedback dari ampli ini, dari ampli penguatan dari tone control ini ya. Nah, ini untuk trafo ini ya, kita coba. Ini bekerja sudah secara induksi. Jadi kalaupun kita sulit untuk menggulung OT nya, kita bisa memanfaatkan trafo daya sebagai OT. Bahkan untuk keperluan impedansi tinggi pun bisa. Jadi ini nanti kita coba untuk ke speaker yang berimpedansi tinggi. Nah, kita coba ya untuk suaranya. Jadi ini kita pelan karena kita lagunya nggak tahu ini nanti gimana. Kemudian kita terangkan lagi. Di sini kita mengambil tegangan benar-benar 32 ya. Ini ada tegangan ini tak di sini ya, 32. Ini CT, kita gunakan trafo yang 5 amperan besar CT ya. 32 ini sebagai CT langsung. Kemudian positifnya ini kita ambil ke positif. Kemudian untuk groundnya langsung kita letakkan di CT-nya sini. Ini tegangan 32. Karena itu di sini di output trafonya kita putus di bagian yang 32 volt. Yang ini juga CT. Kemudian yang antara 32 sampai yang 45 kita jadikan sebagai keluaran ke speaker. Jadi ini sudah bekerja secara induksi. Karena ini tegangan 32, kita juga membuat ini untuk regulasi aja ya, untuk pembatas tegangan. Kalau tegangan 32 ini langsung masuk ke input trafo. Input trafo ini kan gulungannya sudah desain, kita hitung itu untuk 12 volt sampai 15 volt. Jadi karena itu kita batasi, dan juga untuk kita regulasi sampai 15 volt itu untuk mensuplai tegangan di kontrol ini ya, untuk tone kontrolnya ini, untuk penguatan audionya ini. Kemudian kita ganti untuk penguatan ampli kelas A nya ya, sebelum masuk ke input trafo kita ganti menggunakan jengkolan seperti ini. Biasanya kita menggunakan penguatan ini sudah kita putus. Ini penguatannya menggunakan transistor yang kecil ini ya, bisa menggunakan TP3141 atau D313, tapi ini tidak kita pasangkan karena kita sudah membuat ampli yang besar. Jadi kita ganti dengan jengkolan, terserah menggunakan 3055 yang penting itu NPN ya, karena ini penguatannya kita menggunakan NPN, yaitu sebagai pembalik fase yang dibalik dengan pembagi fase ya, dibagi oleh input trafo ini sama. Kemudian karena ini kita menggunakan tegangan nyampe 32, ini kita batasi sampai 4 R kapur. Ini yang 470 kita jadikan 4 seperti ini agar mendapatkan kurang dari 200 ohman ya. Begitu juga ini biasanya kita pakai 330 atau mungkin 270, kita 470 kita jadikan, kita seri 2 seperti ini karena kita sudah memakai tegangan 32 volt. Jadi idealnya kita bisa serikan yang 470 yang R kapur itu di seri seperti ini. Ini tetap biasa di output trafo yang kita rakit itu menggunakan antara 10 ohm, 11 ohm sampai 12 ohm. Sini sama. Jadi intinya hanya itu aja ya. Nanti kita kalau sudah gulungan output trafonya
Jadi nanti kita juga gambar skemanya ya, gambar skemanya sesuai dengan apa yang kita rakit hari ini. Cuma kita fokus saja ke output trafo, dengan harapan nggak perlu harus menggulung atau mungkin pesen atau beli. Jadi kita pakai trafo daya pun juga bisa. Jadi untuk suara ini bersih. Coba kita jadi seperti ini ya. Kita hanya takut aja nanti kena. Jadi lagunya seperti ini bersih ya, aja. Jadi ini ya untuk kita fokus ke output trafo. Jadi trafo daya bisa kita manfaatkan sebagai output trafo dengan mengubah sedikit atau bahkan yang gak dirubah juga bisa. Cuma kita modif sedikit aja, kita potong di bagian 32. Jadi ini bekerja secara induksi karena di sini ada 2 kumparan kawat yang kita potong di bagian 32, dan kemudian untuk output ke speakernya kita gunakan tegangan yang 45. Jadi ini ya. Nah, terus untuk kemudian kita coba ke ini kita masih utuh ya. Ini trafo biasa saja ya. Kita bisa katakan ini trafo 10 amperan yang kecil atau biasa disebut 10 amperan yang banci. Kita manfaatkan nanti sebagai output trafo baik impedansi rendah maupun impedansi tinggi. Jadi kita coba dulu yang ke impedansi tinggi ya, untuk speaker untuk trafo daya seperti ini. Biasakan untuk kita mencoba impedansi tinggi, kita cabut dulu yang impedansi rendahnya, kita sambungkan ke impedansi tinggi. Terserah nanti harus pilih yang mana. Misalnya ini untuk kabel warna putih ya, biasa di toa ya, di ampli. Nah ini speakernya toa. Jadi seperti ini, kita keraskan dulu 0 atau langsung pilih ke 110. Nah ya, seperti ini. Akan ke pasang di impedansi tinggi. Jadi kita bisa buktikan kalau trafo daya ini bisa mengeluarkan suara ya. Dulu untuk ampli yang menggunakan OT itu pertama kali kan itu kalau sejarah ya, itu dari mesin telegraf dari Alexander Graham Bell. Itu ya asalnya dari kumparan trafo yang ada transistornya, kemudian ini bisa mengeluarkan bunyi. Jadi untuk output trafo itu kalau kita keraskan itu ada bunyi seperti ini. Nah ini bunyinya bersumber di output trafonya. Ini trafo daya yang kita gunakan sebagai output trafo ya. Ini jelas ya, ini ada bunyi walaupun tidak jelas. Nah, kita pelankan. Sekarang kita coba ke speaker impedansi tinggi. Ini dari COM, kita pasangkan ke 0. Lihat, nah, kekerasan. Nah, ini ya, ini dari ini ke 220. Terserah nanti seleranya kemana. Ini 110. Ya nanti kita kena copyright ya, wis kena yubeh lah wis. Kita hanya menjelaskan ini untuk keperluan trafo ya. Sekali lagi, ini kalau trafo kita berfungsi dengan baik, ini akan keluar bunyi seperti ini.
Nah, trafonya berbunyi. Jadi kalau disambungkan ke speaker, pasti speaker akan berbunyi keras ya untuk output trafonya. Kalau kita sambungkan ke speaker. Nah, terus ini sudah selesai ya untuk trafo seperti ini. Nanti kita gunakan cara masih menggunakan trafo daya, tapi kita memakai tegangan yang 32 juga. Tapi intinya enggak secara induksi, hanya sebagai induktor aja, kecuali yang bagian impedansi tingginya. Nah, kita lepas ya untuk trafo ini. Kita ganti trafo seperti ini ya. Yang tadi trafo biasa ini 10 amperan kecil atau biasa disebut 10 ampere banji atau apalah ya, kita fungsikan aja. Ini udah ya, kita sambung trafo yang tadi untuk 10 amperan yang banji atau 10 amperan yang kecil, kita manfaatkan juga untuk output trafo. Jadi bisa-bisa aja, karena ini apa, untuk penampang kawatnya di sini lebih kecil ya dari trafo dayanya. Ini juga bisa pernah kita lakukan juga, menggerakkan speaker lebih dari 4 horn speaker ya, maksimal untuk 6 horn speaker. Jadi rangkaiannya seperti ini juga. Jadi ini trafonya. Ini untuk impedansi rendahnya kita langsung gunakan di tegangan 32. Jadi karena ini enggak bekerja secara induksi, ini hanya bekerja ya sebagai induktor aja, yaitu untuk menginduksi dari emitor. Terus ini juga dari emitor langsung masuk ke speaker. Jadi seperti ini speakernya langsung masuk ke speaker ya. Nah, terus ini kita coba untuk hasil suaranya. Jadi kurang lebih sama. Jadi kita bisa gunakan trafo yang dengan ya, orang biasa menyebutnya ini untuk 10 amperan yang banji. Jadi kita manfaatkan juga sama ya. Terus ini ini untuk feedbacknya sama, kita ambil di 12 volt, kemudian 0 kita masukkan ke negatif. Untuk negatif feedbacknya ini nanti kita gunakan untuk impedansi tinggi. Cuma yang satu nolnya enggak ada, kita langsung pakai di 220 ya. Jadi sama ini. Kita lepas dulu ya tadi yang impedansi rendahnya, kemudian ini untuk impedansi tinggi, balik untuk com, dan ini untuk hotnya seperti ini ya. Kita keraskan ke 240. Jadi ya seperti ini. Jadi seperti ini ya, untuk impedansi tinggi kita cukup dihubungkan ke 220 atau yang ke 110. Jadi dicoba aja lah. Kita hanya sebagai alternatif untuk memanfaatkan trafo daya sebagai output trafo. Jadi begitu juga, karena apa, untuk setiap kumparan bisa menghasilkan induksi, dan tiap induksi itu pasti kalau digunakan ke rangkaian semiconductor, kalau zaman dulu kan menggunakan valve atau tabung, bisa menjadikan bunyi. Kalau untuk semikonduktornya itu digunakan sebagai untuk penguatan sebagai ampli.
Jadi seperti ini. Terus kemudian untuk speakernya pun harus berbeda, yaitu kita gunakan speaker yang berimpedansi tinggi, misalnya kurang lebih minimal itu speaker yang 16 ohman. Makanya speaker di speaker horn itu menggunakan speaker yang 16 ohman untuk impedansinya. Itu zaman dulu banyak speaker yang mutunya itu yang 16 ohm. Jadi untuk sekali lagi untuk output trafo itu seperti ini ya contohnya. Ini ada bunyi. Nah, ada bunyi ini dulu pertama kali itu yang menganalisa itu Alexander Graham Bell dari kumparan elektromagnet yang digunakan untuk telegraf. Jadi itu memang ada bunyinya. Jadi dari mesin telegraf itu ada kumparan untuk magnetisnya, ya menggunakan lilitan tembaga ya ada keluar bunyinya, tapi ya tidak sempurna seperti output trafo yang kita lengkapi dengan penguatan suara untuk transistor. Jadi seperti ini. Jadi jangan takut untuk mencoba trafo daya sebagai output trafo, walaupun itu bukan cara yang efektif maupun efisien, tapi setidak-tidaknya itu sebagai alternatif kalau kita kesulitan dalam menggulung output trafo ataupun dalam mencari output trafo yang bisa sesuai dengan ampli yang dimaksud. Jadi kita hanya menyarankan aja untuk output trafo, yaitu trafo daya yang seperti ini tidak bisa kita aplikasikan ke ampli-ampli yang sudah mapan ya, katakanlah untuk ampli toa atau ampli yang full itu. Jadi nanti ada terjadi penyimpangan di bunyi, jadi tidak kita aplikasikan. Jadi ini kita aplikasikan saja ke rangkaian yang kita rakit sendiri aja ya. Jadi nggak kita sarankan untuk kita pasangkan di ampli-ampli yang sudah mapan ya, misalnya ampli OT untuk toa atau Prul dari yang Itali itu ya. Jadi ini hanya untuk ampli di yang kita buat, yang kita rakit sendiri. Jadi hanya bukti kalau trafo daya itu bisa digunakan sebagai output trafo, gitu aja. Nah, sekarang kita sambungkan ke impedansi rendah. Bentar aja ya. Jadi demikian ya hari ini, semoga ini ada manfaat. Jadi kita sebelum menggulung untuk OT-nya, kita setidak-tidaknya sudah beritahukan kalau kita tidak ada OT, kita bisa gunakan trafo daya, baik melalui secara induksi atau melalui cara yang menggunakan ini untuk tegangan. Untuk impedansi rendahnya kita gunakan secara induktor, jadi langsung dari tegangan 32 langsung masuk ke speaker, itu aja ya. Jadi demikian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.